Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafar Muzaffar Reza, NIM C1B020104, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan, yaitu Manajemen Modal. Pengertian: manajemen model kerja adalah strategi untuk memelihara keseimbangan aset lancar, current asset, dan kewajiban lancar, current liability, seperti pengelolaan arus kas, persediaan, serta utang dan piutang. Tujuan manajemen modal. Tujuan manajemen model kerja adalah agar sebuah bisnis bisa mengelola aset lancar dan utang lancar, jadi bisa mendapatkan model kerja neto yang bagus dan bisa menjamin tingkat likuiditas bisnis. Aktiva lancar ini dapat berupa kas, sekuritas, piutang, persediaan, dan pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung aset lancar. Adapun tujuan lain dari manajemen model kerja antara lain memenuhi laba atau rugi bisnis, mengoptimalkan pengeluaran dalam sebuah tingkatan penjualan, memperoleh dana dari investor karena memiliki rasio keuangan yang positif, dapat menghargai model kerja sehingga pembayaran kebutuhan selalu dilakukan tepat waktu, proteksi dari krisis model kerja. Konsep manajemen model kerja. Ada 3 konsep. Konsep yang pertama yaitu konsep kuantitatif. Pada manajemen model kerja adalah pada kuantitas atau jumlah dana yang ada di dalam unsur aktiva lancar. Aktiva lancar memiliki dana yang berputar kembali dalam waktu yang relatif pendek atau bisa kembali dalam bentuk semula. Jadi model tenaga kerja dalam konsep kuantitatif adalah jumlah keseluruhan dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Model kerja dalam makna ini sering juga disebut model kerja bruto, gross working capital. Konsep kualitatif. Jika tadi sebelumnya konsep kuantitatif hanya berhubungan dengan aktiva, dalam konsep kuantitatif ini model kerja berhubungan dengan jumlah utang lancar atau utang pembayarannya harus segera dilakukan. Maka sebagian aktiva lancar harus tersedia untuk membiayai kewajiban finansial perusahaan yang harus segera dilakukan. Tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasional. Tujuannya agar perusahaan bisa menjaga likuiditasnya, yaitu perusahaan bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Model kerja kualitatif disebut juga dengan model kerja neto, net working capital. Yang terakhir, konsep fungsional. Dasar dari konsep fungsional adalah dana yang tertanam sebagai modal dan dana yang dikeluarkan memiliki fungsi untuk mendapatkan pendanaan bagi bisnis. Konsepnya yaitu sebagian dana digunakan untuk bisa menghasilkan pendapatan di periode akuntansi tersebut atau current income. Nah, sebagian dana lain digunakan juga di periode akuntansi tersebut, tetapi tidak semuanya dipakai untuk memperoleh current income. Sebagian dana itu bertujuan menghasilkan pendapatan untuk periode akuntansi selanjutnya atau future income. Penentuan jumlah model kerja. Jumlah model kerja yang dibutuhkan oleh sebuah bisnis perlu diperhitungkan dengan baik oleh pihak profesional seperti CFO, Chief Finance Officer, atau manajer keuangan agar modelnya tidak kekurangan maupun berlebih. Umumnya, jumlah kebutuhan model kerja suatu bisnis tergantung dari 2 hal, yaitu yang pertama, jumlah operasi pokok atau penjualan. Artinya semakin besar operasi pokok atau penjualan, maka kebutuhan model bisnisnya juga semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua yaitu perputaran model kerja. Artinya model kerja yang berputar semakin cepat, maka model kerja yang dibutuhkan juga relatif besar. Sebaliknya, kalau perputaran modelnya lambat, modelnya pun akan sedikit. Untuk mengetahui besar kebutuhan model kerja dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, ada metode saldo rata-rata. Metode ini dihitung dengan membagi penjualan bersih yang diperoleh bisnis dengan perputaran model kerja, dengan bunyi model kerja sama dengan penjualan bersih dibagi perputaran model kerja.
Yang metode kedua yaitu metode unsur biaya. Untuk mendapatkan berapa jumlah model kerja yang dibutuhkan, juga bisa menggunakan semua unsur biaya yang dibutuhkan dalam satu periode akuntansi tertentu. Terima kasih. Sekian penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.